الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ustaz. Anak bekas santai. Baik Bapak Ibu, merapat sebelum kita mulai bisa merapat duduknya agar jamaah nanti yang hadir tidak meloncati kita. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, langsung saja menyingkat waktu. Pertama, alhamdulillah kita bertemu karena Allah, dipertemukan lagi oleh Allah pada kesempatan malam hari ini, malam ke-28 di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Rabiul Ula. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan ini, akan masuk ke bulan 4 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kesehatan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal Bapak yang akan kami sampaikan. Pertama, alhamdulillah Ustaz Heri, Ananda Ihsan sudah menyelesaikan juz 30. Silakan maju Ananda Ihsan. Cepat. Iya. Boleh Bang Kevin satu surat tes dia, nanti beberapa ayat. Iya. Di sini boleh? Iya, dekat Bang Kevin. Kita ijazahnya seperti ini aja, ya. Juz 30, ya. Lupa. Oh. Iya, mentalnya turun kayaknya. Jangan turun, naikin. Iya, nanti dikasih hadiah sama mamanya. Iya, loncat ya. Grogi beliau ini, masya Allah. Iya. Lagi? Apa sudah? Sudah. Oh sudah kan. Iya silakan. Iya. Ya Ihsan ini anak dari Bapak Sidik, ada ayahnya. Alhamdulillah, juz 30 hampir 3 tahun ya. Rumahnya jauh Ustaz, di pinggir rel sana. Jadi kalau subuh, aneh juga terharu sama dia. Iya, yang pinggir rel aja datang subuhnya. Yang dekat masjid kagak datang. Iya. Ya mudah-mudahan kita doakan yang dekat masjid datang ya, baik anaknya ataupun ibunya, ataupun ayahnya. Kemudian yang kedua kali kami mohon doa pada Bapak Ibu sekalian. Baru saja Allah panggil tadi saudara muslimah kita, Bunda Turia binti Tutur, menghadap untuk dipertanggungjawabkan umurnya, ya, umurnya selama Allah kasih dunia akan dipertanggungjawabkan di alam barzah. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah
agar apa-apa yang doakan kita malam hari ini singkat, padat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tidak lain tidak bukan orang yang telah meninggal perlu sekali doa dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari kaum muslimin dan muslimat. Salah satu rukun khutbah itu ada doa untuk umat Islam, ya Ustaz ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Artinya apa? Doa ini penting bagi orang-orang yang sudah meninggal ataupun bagi kita yang masih hidup. Insyaallah umur kita, mari Bapak Ibu, kami sering mengajak, gunakan umur ini dalam kesempatan sehat dan sempat. Jadi kata alim ulama itu, sempat itu disertai dengan sehat. Kalau kita sempat nggak sehat, akhirnya nggak bisa hadir. Nah ini Allah hadirkan kita asbab dua tadi, sehat dan sempat. Mudah-mudahan kita niatkan pada diri kita, apa-apa yang baik jangan kita tolak, kita ikuti. Kita tidak tahu di mana, kapan kita akan meninggal. Cara apa Allah ambil kita tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya, mari kita simak di akhir bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi, masih pembahasan kita tentang menyangkut sirah nabawiyah dengan tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Insyaallah ayat-ayat yang akan memicu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sunnah-sunnah. Ustaz ya, pada Ustaz Heri kami persilahkan waktunya. Bismillah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل كما جمعتنا في هذه المجلس المبارك على طاعته وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع الحبيبنا المصطفى في أعلى جنته إنه ولي ذلك وقادر عليه. Jamaah yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita patutkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita. Kita bersyukur, nahnul maridul ladzi syafaituhu falakal hamdu. Kenapa kita bersyukur? Karena kita ini makhluk yang cenderung kepada sakit. Sakit fisik, ya. Sakit jiwa, sakit hati, ya. Lemah iman, iya. Maka jikalaupun kita hadir di tempat yang insya Allah berkah dan mulia ini, tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah, maka segala puji bagi Allah. Kemudian kita bersyukur juga kenapa nahnu dha'iful ladzi qawaituhu falakal hamdu.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada kekuatan apa-apa. Jikalaupun kita hadir pada majelis ini atas izin Allah, diberikan kekuatan fisik kita, diberikan kekuatan kesempatan waktu kita, diberikan kekuatan kita untuk bisa senantiasa beraktivitas dalam ketaatan kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka segala puji bagi Allah. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya nahnul faqir alladzi agnaituhu falakal hamdu. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita hamba yang fakir. Nahnul fuqara'u ilallah. Kita sangat fakir di atas Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadapan manusia. Jikalaupun kita diberikan kekayaan harta, diberikan kekayaan ilmu, diberikan kekayaan pengalaman, diberikan kekayaan hal-hal yang dunia wal ukhrawi, tidak lain dan tidak bukan itu atas izin Allah, maka segala puji bagi Allah. Nahnu da'i alladzi ajabtuhu falakal hamdu. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita da'i, kita mengajak, kita menyeru, kita men-share, kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jikalaupun pada kesempatan ini dengan usaha dakwah ini ada pun di antara kita, keluarga kita, masyarakat kita yang menerima, yang mengijabah seruan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah, yang beliau telah menyampaikan risalah Islam, wa nasahal ummah, dan beliau telah menasihati umat, mengajak umat, wa tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazilu anha illa halik, dan beliau telah meninggalkan suatu perkara ya, yang malamnya seperti siang, siangnya seperti malam, saking jelas syariat yang di bawahnya. In tamassaktum fihi lam tadillu abada. Jikalau kita berpegang teguh kepadanya, kita berkomitmen dengannya, maka tidak pernah akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah memudahkan langkah kita, hati kita, jiwa kita, iman kita senantiasa hidup dalam milah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh ustaz kita ya, Haji Abdullah, bahwa momen ini adalah momen yang berharga bagi umat Islam. Kita coba membahas kajian ataupun ayat-ayat Allah yang bercerita tentang itu. Salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 31 dengan 32. Bagaimana kita memahami, menyikapi, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena memang ini tidak salah satu fungsi dari poin berharga kita sebagai hamba Allah. Ketika penghambaan itu sudah level kepada mahabbah, maka selesai. Gitu. Kita menjalankan syariat ini, jikalaupun awal kita merasa terpaksa, jikalaupun awal kita merasa mungkin sedikit belum terbiasa, maka awalnya terpaksa, terbiasa, kemudian terbiasa, kemudian akhirnya adalah bagaimana melahirkan mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita gali, ini yang harus kita hadirkan setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang namanya setelah beriman itu halawatul iman gitu.
Itu yang paling penting. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, itu ada puncak yang harus kita raih. Bagaimana bentuk halawatul iman? Apa itu manisnya iman beribadah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak? Karena dalam catatan sejarah gitu. Nabi yang kita ikutin ini, Nabi yang diturunkan syariat Al-Quran ini, bukan Nabi di kalangan daerah tertentu, bukan Nabi hanya sekedar kalangan masyarakat tertentu. Nabi Adam disyariatkan untuk keluarganya. Itu pun proses perjuangan mendakwahi keluarganya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ikut, ada yang tidak. Qabil dan Qabil, ada yang membunuh satu dengan yang lain. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada yang diutus sebagai luas satu negara, Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidaklah mengutus engkau melainkan sebagai rahmat lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidaklah mengutus engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan rahmat bagi Lampung, bagi 36 masyarakat kita. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampailah syariat kepada kita. Maka bagaimana tidak? Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi diutus sebagai rahmat lil alamin, bahkan hatta al jamaat yashtaqu 'alan nabi. Ada cerita yang menarik ya. Sampai-sampai jamat, apa itu jamat? Benda mati saja dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat kisahnya ya, nanti terkait ayat ini. Apa itu? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam suatu hadis disebutkan bahwa beliau berkhutbah di atas mimbar terbuat dari nakhlah. Ya, nakhlah itu adalah pohon kurma. Ya, jadi zaman Rasulullah itu beliau mimbarnya terbuat dari nakhlah. Ya, kalau sekarang kan sudah kayu jati, gitu ya, seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkhutbah di atas nakhlah tersebut, fakana yakhtubu qa'iman muta'ammidan ala jaz'in nakhlin mansuban fa idza tala waqtu wada'a bihi syarifa ala zalika zaza. Nah, singkat cerita ketika Rasulullah SAW ya berkhutbah di atas nakhlah tersebut, kemudian beliau ya sudah lama berkhutbah di situ. Ada kalanya mau dirubah ataupun dibuatkan mimbar yang baru. Falamma kasarul adal musallin sana'al sahabat mimbar. Karena lantaran jumlah umat Islam sudah banyak, lantaran umat Islam sudah mulai menyeru syariat Islam, maka ada sahabat yang menawarkan untuk membuat nakhlah ataupun mimbar yang baru. Ya, otomatis ya renovasi mungkin yang lebih bagus, yang lebih cocok, yang lebih layak gitu kan, agar bisa standar untuk bisa berkhutbah kepada halayaknya umat Islam pada saat itu. Falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil hijratus syarif yaumal jum'ah yuridu minbar wa jawazal ladzi kana yaktubu anhu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beranjak kepada mimbar yang baru, ingin berkhutbah di hari Jumat selayaknya memberikan motivasi yang lain ya. Idjaz'an yasra sarahan syadidan. Beliau mendengarkan tangisan isakan syadidan yang kuat, menangis berisak-isak dengan isakan yang cukup kuat ya, haninan mualliman, yang ya tersentuh lah ya, bahasanya itu mualliman tuh tersentuh ya hatta istajal masl wa tashtaq jazza wa lam yahdi, sampai lama seperti itu ya belum juga reda. Fata'assara sahabat radhiyallahu anhum bukaan
baku bukaan syadid dan lihaninan hadiza, sampai-sampai sahabat juga mendengar kok ada yang nangis ini, bukan syahdu ya, apa nangisnya itu tersenduh-senduh ya, sedih sekali ya. Sahabat mendengar pada saat itu. Akhirnya apa? Nazzalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar wa tajaz'in naz'i fa wada'a al-yadu syarifan 'alaihi wa masahanhu summa dhamma yadayhi ila sadri syarif hatta al-hudud. Akhirnya ternyata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di atas mimbar tersebut, kemudian meletakkan tangannya, mengusap-usapnya, kemudian meletakkan berbicara pada saat itu, humma khayyara an asara wa huwa jamad mayyit baina yakuna syajar fil jannah. Ada dialog ketika itu. Beliau mengatakan bahwa mengusap-usap, mengelus-elus, kemudian beliau memberikan pilihan. Ya, pilihannya apa? Apakah engkau mau nanti nakhlah ataupun pohon kurma ini, mimbar ini nanti akan menjadi pohon kurma, pohon mimbar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tashrab uruqu min aharil jannah, yang kau meminum kemudian mengisap air dari surga. Wa baina ayyud syajar min dunya, ya. Kemudian sebagaimana engkau tumbuh nanti di dunia, ya. Fakhtarul jaza. Akhirnya apa? Si nakhla ini dia memilih itu. Memilih pilihan yang ditawarkan Rasulullah, berdampingan nanti tumbuh di surga, minum minuman di surga dengan akar-akarnya. Fakhtarul jaza ayyakuna syajaran fil jannah. Maka si mimbar ini memilih itu. Kemudian Rasulullah mengatakan af'al insya'a fasakana jaza' summa qal wallazi nafsi biyadihi. Apa kata Rasulullah SAW? Lakukan kalau kau mau, ya, artinya kalau mau nangis sampai hari kiamat silakan, atau engkau menjadi pohon di surga. If'al man sya'a if'al insya'a. Kemudian Rasulullah mengatakan wallazi nafsi biyadihi. Ini poinnya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Laulam altazim labaqiyal yahinu ila yaumil qiyamah sya'a syauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah pohon kurma ataupun kalaulah mimbar terbuat dari benda mati ataupun kurma tadi, ya. Kemudian dia tidak saya berikan ataupun tidak tawarkan, ya, penawaran di surga tadi, lakana yahinu ila yaumil qiyamah, maka dia akan terus menangis rindu sampai hari kiamat, syauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ditinggalkan, enggak dipakai lagi mimbarnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama menyimpulkan bahwa, termasuk Imam Hasan Basri mengatakan bahwa jamadun, ya, benda mati saja, jamadun yashtaqu ala nabi, benda mati saja begitu sangat cintanya, rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ahaqqu an nashtaqun ilaih. Maka sejatinya idealnya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan syafaat yaumul qiyamah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditunggu di haud. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin doanya mustajab, dan itu ditakhirkan Rasulullah untuk kita umatnya beliau agar paling banyak masuk surga. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayatnya mengatakan ummati umatku. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita di akhir zaman ini yang dirindukan beliau, syakautu li ikhwani, saya rindu kepada ikhwan saya. Ikhwan yang hidup di zaman jauh selain dari zaman sahabat. Ikhwan yang jauh hidup tempatnya selain dari zaman sahabat dan Mekah Mukarramah, tapi kerinduan mereka kepada
Nahnu ahaqqu an nashtaqu ilaih. Maka ulama mengatakan seharusnya yang berhak rindu kepada beliau adalah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Para ikhwan yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak tergiur, kita tidak tergetar, kita tidak terpikirkan bagaimana posisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya harus kita ikuti. Kita lihat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala. Maka ayat ini juga menjelaskan bahwa dari nabi-nabi yang lain tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang memulai dalam syariat berselawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah enggak melakukan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya syariat-syariat yang lain, maka Allah bentuk amar perintah maka tidak dilakukan sebagai bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun bersalawat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, begitu juga diikuti oleh malaikat-malaikatnya. Kam adadul malaikah alladzina na'rif wa la na'rif. Berapa jumlah malaikat ya yang kita ketahui, yang tidak diketahui, yang ketahui jelas, ya 10 yang diperintahkan Allah yang tidak diketahui. Sebagai bayangan saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Baitul Ma'mur, beliau mengimami di situ. Kemudian beliau mengimami, menyaksikan ada 70.000 malaikat. Bayangkan Bu ya. 70.000 malaikat yang masuk salat ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai yaumul qiyamah. Sampai saat ini setiap hari 70.000 malaikat ya, setiap hari ya Rasulullah, dan nggak pernah keluar lagi, artinya setiap hari masuk. Itu beliau menjadi imam bagi ratusan ya, juta malaikat, dan semua berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau ta'lamu ma a'lamu." Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, la sa'ida 'alal jabal, maka kalian akan pergi ke gunung, ya. Banyak menangis sedikit tertawa. Kenapa? Tidaklah satu jengkal tangan yang diletakkan di langit Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menyaksikan tidak muatnya, tidak cukupnya saking banyaknya malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Menjadi acuan kepada kita. Rasulullah telah tiada, tapi syariatnya masih tetap kita bisa nikmati, masih kita jadi panduan. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jikalau umatmu benar-benar cinta kepada Allah, maka apa yang diperintahkan? Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau memang kita bercinta kepada Allah, maka cinta kepada Rasulullah, maka ikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul.
Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian tidak suka, ya, Allah pun tidak senang kepada orang-orang yang kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba kita kaji. Apa bentuk komitmen kita agar layak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya? Yang pertama, di dalam surat Al-Fath disebutkan apa? Inna arsalnaka, wahai Muhammad, kami mengutusmu itu apa? Syahidan, sebagai syahid, sebagai bukti, sebagai pembela. Kelak di yaumil qiyamah Rasulullah akan membela umat Islam sebagai saksi. Maka ciri-ciri saksi yang akan dibela oleh Rasulullah SAW ada simatnya, ada ciri khasnya. Apa ciri khas mereka itu? Jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah, kita mengaku pengikut Nabi, kita mengaku kecintaan kepada Rasul, tapi nggak ada asar, nggak ada simat, nggak ada tanda, nggak ada KTA-nya, ya, nggak ada kartunya kita nanti di yaumul qiyamah. Apa itu simat ataupun ciri-ciri akan dibela Rasulullah itu nanti umat Rasulullah akan ada tanda hurrun muhajjalin. Apa itu hurrun muhajjalin? Rasulullah memberikan ilustrasi satu lembah kuda. Di antara kuda-kuda itu semua kuda warna hitam. Dan di antara beberapa puluh kuda itu ada simat, ada tanda hurrun muhajjalin. Apa itu? Kuda di antara itu yang hitam itu kepalanya warna putih. Yang pernah lihat kuda tahu lah ya, di atas kepala warna putih, dan di antara 4 kaki-kakinya itu ada warna putih juga. Apakah kita bisa membedakan mana yang hitam semua dan di bagian mana yang putih? Bisa nggak? Bisa. Maka di hari kiamat nanti Rasulullah ketika Umar bin Khattab dibangkitkan di padang mahsyar, Rasulullah langsung tahu ini Umar bin Khattab. Ketika Hamzah dibangkitkan di padang mahsyar, maka Rasulullah langsung jelas kenal ini Hamzah, Umar, Ali, Utsman, karena satu zaman. Termasuk juga kaum Quraisy, musuh Islam, langsung tahu. Cahayanya gelap. Tapi ketika kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, apakah beliau kenal kepada kita? Maka perlu cara. Nah, di hari kiamat nanti simat ataupun tanda umat Islam di yaumul qiyamah adalah wajah mereka itu bercahaya lantaran perbanyak sujud kepada Allah. Kaki mereka itu kemudian bersinar lantaran sering membasuh wudu, beribadah kepada Allah. Maman arada ayasbaghi simati, maka barang siapa yang ingin memperjelas, memperhebat ya tanda tadi, maka lakukan perbanyak beribadah dan berwudu lantaran Allah Subhanahu. Maka itu yang akan menjadi syahid. Wa mubasysyiran wa nadhira. Apa yang harus kita ikuti ya? Karena Rasul membawa apa? Beliau membawa mubasysyiran. Apa itu? Kabar gembira. Ya, beliau di umur 40 tahun atau di awal qoblal bi'sa terkenal sebagai apa? Sifat yang sangat jujur atau al-amin. Ternyata di dalam kitab lain disebutkan makna al-amin ya, jami'il khisalin sifatil mahmudah. Al-amin ini adalah sekumpulan sifat-sifat yang mulia. Wa huwa syaja'ah. Al-amin ini mencakup pemberani. Wa huwa tawadhu. Al-amin ini tawadhu ya. Wa huwa al-amanah. Wa huwa al-wara'. Ternyata sifat al-amin ini bukan hanya sekedar terpercaya, tapi sifat al-amin ini adalah sekumpulan sifat-sifat yang memang mulia, dan itulah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah memiliki sifat-sifat yang azim. Wajar ketika beliau sebelum bi'sa
musuh dekat kepadanya. Ya, minal qarib, ya, enggak ada diintimidasi, enggak ada dijauhi musuh Islam, ya, ketika itu akrab mempercayainya. Ya, beliau memegang itu. Maka di sini poinnya adalah ketika kita mau sukses, maka pegang prinsip ini adalah sifat al-amin gitu sebelum diangkat. Hanya saja ketika belum bi'sa ini cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukses pintu kesuksesan dakwah al-amin. Pintu kesuksesan berniaga al-amin. Sampai-sampai ya dalam perniagaan beliau sukses al-amin. Sekarang pun dibuktikan, ya dipraktekkan, ya proses dakwah ataupun perniagaan bisnis yang sangat dijamin untuk kesuksesannya, modalnya harus jujur. Sebagaimana contoh yang diterapkan oleh siapa? Koh yang meninggal mualaf kemana? Koh Stephen, ya, beliau menerapkan ya murni transaksi syariat. Ini modalnya dapat sekian, ya silakan mau kasih untung berapa, itu jujur, ya nggak ada yang timbang-timbangan dikurang-kurangi dan transaksi ribawi dan semuanya kan. Jujur. Maka ternyata omset jauh. Sama halnya dalam keburukan juga, bisnis yang sukses itu dengan modal jujur melesat. Salah satunya adalah kejujuran, omset yang terus besar, bisnis yang terbesar yang ada di Indonesia, apa itu? Udud, rokok, bisnis yang begitu sangat besarnya dan nggak pernah berhenti. Karena di situ jujur sudah dijelaskan manfaat dari rokok. Rokok menyebabkan serangan jantung, ya, hipotensi, apalagi. Rokok menyebabkan serangan jantung, hipotensi, gangguan hamil. Nah, yang lebih ekstrim lagi, rokok membunuhmu. Sudah jelas-jelas. Jujur, tapi nggak pernah orang memperhatikan itu. Masih juga dimakan, dibeli, diisap. Ya, jujur kan? Rokok membunuhmu. Nggak ada istilah manfaat. Manfaat rokok untuk mencerdaskan, menghafal Quran. Ya. Mudah untuk vitamin A, vitamin B, nggak dijelasin di situ. Ya, bohong berarti. Udah jelas jujur. Rokok membunuhmu, masih hobi yang rokok. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahwa modal pertama ketika Rasulullah sebelum bi'sa, beliau mendapatkan kemuliaan dengan al-amin. Tapi ketika beliau diangkat ba'dal bi'sa, ya, kemudian ayat yang diturun wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, berikan kabar gembira bagi orang yang kau dekati, berikan peringatan. Maka fada'a ahlihi, beliau mengajak keluarganya, beliau mengajak kerabatnya, beliau mulai mengajak para sahabat-sahabatnya. Apakah sama ketika bi'sa dan ba'dal bi'sa? Tidak. Kemudian panada ahluhu, beliau mengajak saudaranya, ya Bani Ka'ab, ya Bani Quraisy, ya Bani Adan, diajak semua, marga beliau banyak. Ya Bani Adan, ya Bani Qusay, ya Bani Kilab, kumpul semua. Bukit Safa. Apa ketika beliau? Hal tusaddiquni fima ukhbirukum bih? Apakah kalian percaya kalau kalian saya kasih tahu? Apa jawab serentak sahabat ataupun keluarganya? Ma jarabna 'alaika kadziban mundu nas'atika ilal an. Wahai Muhammad, dari kamu kecil, ya, sampai engkau dewasa umur 40 tahun ini, ma jarabna 'alaika kadziban mundu nas'atika ilal an. Kami tidak pernah mendapatimu sedikit pun berdusta dari kecil sampai saat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Serentak. Akhirnya apa? Modal itu menjadi sukses akhirnya. Baik, kalau seperti itu, inni nazirul lakum min azabin syadid. Kalau kalian percaya kepadaku, maka ketahuilah aku adalah rasul
dan ini membawa kabar gembira agar kalian terhindar atau memperingatkan kepada kalian agar terhindar dari azab yang pedih. Serontak ketika itu. Oh, gitu kan. Karena yang disampaikan adalah syariat, yang disampaikan adalah kitab samawi. Maka ketika itu minal qarib ilal bu'da, ada dua versi. Dari yang pertama akrab, cinta menjadi menjauh. Minal hub ilal bughd, dari cinta menjadi benci, ya. Yang frontal lagi adalah pamannya. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Wahai Muhammad, ya, celakalah engkau mengumpulkan kami lantaran ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitrah dari dakwah. Ya, ketika luka kemudian diobati dengan betadin, pedih apa tidak? Pedih. Maka dengan itulah, dengan pedih itu seraya untuk bisa menyembuhkan. Maka ketika seorang ingin mencari aman, zikir sendiri, baca Quran sendiri, qiyam sendiri, puasa sendiri, nggak ngajak yang lain-lain, maka aman dia. Tapi ketika dia mengajak keluarganya, ya, mengajak kerabatnya, ahlunya, pasti di situ ada sesuatu yang tidak membuat nyaman. Maka ini juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Litu'minu billah. 2 menit lagi, masya Allah. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Terakhir ya, 2 menit. Dalam surat At-Taubah juga disebutkan bahwa qul in kana aba'ukum. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata aba'ukum. Apa itu? Bapak-bapak kalian. Wa abna'ukum, anak-anak kalian. 2. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. 3. Wa azwajukum, istri-istri kalian. Istrinya banyak nih Pak Abdullah. Istri-istri kalian, ya. Wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian. Wa amwalun iftarabtumuha, perniagaan yang kalian simpen, ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang kelima, bisnis yang engkau takut kerugiannya. Wa masakinun tardawnaha, tempat tinggal yang engkau nyaman kepadanya. Nah, ini perhatikan. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau 8 unsur ini, anak, istri, keluarga, tempat tinggal, bisnis, ya, itu mengalahkan cinta kepada Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabili, dan berjuang di jalannya. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan peringatan, dan Allah tidak akan beri hidayah bagi orang-orang yang fasik. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam tanganku. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada, ya, Rasulullah SAW, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai posisi Rasulullah SAW mengalahkan min waladihi wa waladi, mengalahkan cinta kepada anak dan orang tua kita. Para jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini menunjukkan mari sama-sama di dalam surat At-Taubah ini agar kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu min qaulin, ucapan beliau, min fi'lin, perbuatan beliau, min sifatin, dari sikap beliau, atau takririn. Semoga dengan sedikit membaca khawatirul Qur'aniyah ini menghadirkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikut sunnahnya, dan kelak di yaumil qiyamah Allah takdirkan kita mendapat syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemaparan
Disiapkan buka puasa bersama, insyaallah. Insyaallah nanti kita buka puasa di sana dengan Ustadz yang ingin mengisi, Ustadz Arifudin masuk. Insyaallah besok kita berangkat bersama-sama dengan izin Allah. Kemudian yang selanjutnya kami mohon doa lagi untuk jamaah kita, Bapak Soleh Amrin Ustadz. Beliau sedang sakit, dirawat di rumah. Yang saya dapat kabar di infus, ya Pak Tony masih di infus. Mudah-mudahan kita doa beliau cepat diangkat penyakitnya. Karena doa dalam majelis ilmu ini masya Allah makbul. Begitu Ustaz ya, makbul. Ya. Jadi kita doakan untuk Soleh Amrun, ya. Amrun Soleh apa Soleh Amrun? Soleh Amrun ya. Kadang saya kebalik-balik ucapnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting niat kita mendoakan beliau. Kemudian yang terakhir, doakan kami besok mulai pengerjaan pengecatan. Doanya begini Bu, Bapak. Pertama, ya Allah, lancarkanlah untuk mengecat. Apa untuk ngecat itu? Uang. Yang kedua, ya Allah, selamatkanlah yang ngecat. Karena tinggi nih Bu ya. Jadi diselamatkan yang ngecat dan dihadirkan uang yang banyak untuk menyelesaikan Masjid Nurul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kevin Imam. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله